Perlu makanan bergizi dalam jumlah cukup supaya produksi ASI terjaga, bayi pun tumbuh sehat. Ketiga, menimbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan ke posyandu dan memberikan imunisasi dasar wajib. Keempat, lengkapi imunisasi dasar atau asuh dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan. Jangan lupa untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Jangan lupa, ibu juga jaga makanan dan kesehatan ya. Ayah juga harus bahu-membahu dengan ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ayo ibu dan ayah, berikan yang terbaik untuk generasi penerus kita agar tidak gagal tumbuh. Hai, kita berkenalan dengan tim pendamping keluarga yuk. Tim pendamping keluarga atau TPK merupakan tim yang dibentuk dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai amanah peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa pendampingan keluarga beresiko stunting dan pendampingan semua calon pengantin merupakan kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau RANPASTI. TPK terdiri dari bidan, kader TPPKK, dan kader KB yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa atau Lurah atau Camat atau Kepala Dinas Kabupaten Kota atau Bupati Wali Kota. Tugas TPK yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan atau keluarga berisiko stunting. Adapun sasaran TPK yaitu calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca salin, anak usia 0-23 bulan, dan anak usia 24-59 bulan. Untuk percepatan penurunan stunting, TPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan tim percepatan penurunan stunting desa atau kelurahan dan atau kecamatan terkait rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan. 2. Pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran. 3. Pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko. Lalu, apa yang dapat dilakukan TPK kepada sasaran secara nyata? TPK dapat melakukan berbagai tugas sesuai dengan sasaran. Misalnya, screening kesehatan Jatim dan edukasi tentang faktor risiko stunting. Pendampingan kepada ibu hamil melalui pemeriksaan kehamilan secara berkala. Menolong persalinan normal, deteksi dini faktor risiko, dan mendampingi serta merujuk persalinan dengan risiko pada Fasyankes tingkat rujukan. Pendampingan pasca salin, KIE-KB pasca salin, deteksi dini kategori risiko, dan komplikasi masa nifas, serta memfasilitasi rujukan jika diperlukan. Edukasi pola asuh bayi baru lahir dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun dengan melakukan screening penilaian faktor risiko stunting. Fasilitasi bayi ASI eksklusif selama 6 bulan dan pemberian MPASI pada bayi di atas usia 6 bulan dengan gizi cukup dan imunisasi dengan lengkap sesuai jadwal. Selain itu, TPK juga dapat memfasilitasi keluarga mendapatkan bantuan sosial. Mari bekerja sama untuk mencegah lahirnya anak stunting dengan cara memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tim pendamping keluarga siap mendampingi keluarga-keluarga Indonesia. Cegah stunting. Salam BKKBN, berencana itu keren. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, Jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga. Mengarungi samudra
bersama dalam bahtera keluarga mengarungi samudra. Bersama kita sambut bahagia, tinggalkan cara hidup yang lama, jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita, berencana dan tetap terarah, agar hidupmu menjadi indah. Rangkul merangkul kita berkumpul, saling menyatu, dan damailah keluargaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani keseharian kita semua. Senang sekali rasanya saya Tiwi bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua secara virtual dalam acara Obat Baper. Obrolan Jumat bareng seluruh KB dan kader. Bapak dan Ibu, pada saat ini di tengah-tengah kita semua sudah hadir, yaitu mewakili Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan yang sedang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Di sini ada Pak Ridwan Fajri Nur SE. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Mbak Tiwi. Pagi Pak. Selanjutnya telah hadir juga Dr. Ika Endah Lestari SPKJMK selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Ika. Selamat pagi Mbak Tiwi dan semua saja. Salam sehat. Salam sehat Bu Dokter. Dan selanjutnya juga telah hadir juga sahabat saya Mbak Diki Mardiana Januari, biasa saya panggil Mbak Kiki, selaku moderator kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Kiki. Pagi Mbak Tiwi, pagi Dok, pagi Pak Ridwan, pagi semua rekan-rekan. Pagi semuanya. Ya, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh partisipan Obat Baper yang berasal dari Sabang sampai Merauke pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, adapun tema Obat Baper pada pagi hari ini yaitu Hari Pencegahan Bunuh Diri atau Suicide Prevention Day. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, acara Obat Baper ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube kami di alamat Rumah Baca PKB PLKB. Kepada seluruh partisipan, kami ingatkan kembali agar senantiasa mendapatkan info terbaru dan terupdate dari Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan untuk dapat memfollow akun sosial media kami untuk Instagram dan TikTok di @rumahdbacapkb, sedangkan di Facebook dan YouTube di Rumah Baca PKB PLKB. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun BKKBN Official untuk stay update dengan info-info terbaru dari BKKBN. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara mewakili Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan akan membacakan maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan. Dengan ini kami nyatakan bahwa Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sanggup menyelenggarakan pelayanan bimbingan teknis lini lapangan bagi penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan kader program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana secara profesional. Apabila tidak sanggup menepati sanggupan ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 19 Januari 2023, Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan, tertanda Imade Yudhistira Dwi Payama, MPR. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya kita akan simak bersama sambutan oleh Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan yang pada pagi hari ini diwakili oleh Pak Ridwan. Kepada Pak Ridwan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati
narasumber utama pada pagi ini, Ibu Dr. Ika Endah SPKJ dan MKes, yang kami banggakan Bapak Ibu kader dan PKB serta PLKB yang hadir pada pagi ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan obat baper atau yang sering kita sebut dengan obrolan Jumat bareng penyuluh dan juga kader. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya judul pada hari ini itu sangat menarik untuk kita simak dan juga kita dalami gitu ya. Fenomena bunuh diri yang kita dengar dan kita baca dari berbagai berita sebetulnya sangat memilukan gitu bagi kita sebagai anggota masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita bukan hanya sekedar memikirkan akan diri sendiri dan juga keluarga sebetulnya, akan tetapi lebih daripada itu kita seharusnya bisa memberikan ya hal-hal yang positif dan juga membantu gitu bagi sesama kita di sekitar tempat tinggal kita. Bapak Ibu sekalian, 10 September nanti di tahun 2023 ini kita akan memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri. Peringatan tersebut bukan hanya sebuah acara ataupun sebuah peringatan, akan tetapi menurut kita tuh sebuah momentum dan juga kesempatan gitu ya untuk membangun kesadaran bersama, empati, serta dukungan terhadap orang-orang yang mungkin saat ini tuh sedang merasa terpukul oleh beban-beban emosional yang sangat berat. Bunuh diri sebetulnya adalah masalah yang sangat serius yang mempengaruhi masyarakat kita. Setiap tahun kalau kita baca gitu, jutaan orang di seluruh dunia ini terlibat dalam perjuangan mereka untuk melawan perasaan putus asa dan juga keputusasaan. Yang memicu rasa-rasa tersebut, pemikiran untuk melakukan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kegiatan pada pagi ini momen penting sebetulnya untuk kita mengedukasi diri kita sendiri gitu ya. Dan juga orang lain tentang bagaimana pentingnya pemahaman dan juga dukungan dalam melawan masalah ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita juga dapat membantu gitu ya dengan berbagai langkah yang bermanfaat, paling tidak dapat membantu juga meredam rasa putus asa dan juga depresi yang mereka alami itu dengan beberapa langkah sebetulnya. Langkah pertama mungkin bila mana kita menemukan orang yang seperti itu gitu ya, mungkin kita bisa mengambil peran gitu, membantu untuk mendengar gitu ya, mendengar dengan teliti pada orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan emosional. Sehingga dengan mendengar tersebut membuat mereka merasa menjadi perasaan menjadi ada teman, merasa ada dukungan gitu terhadap beban-beban permasalahan yang mereka memang alami gitu ya. Selain mendengar, kita juga paling tidak nanti bisa mencari gitu tanda-tanda dini gitu, peringatan bagaimana perubahan drastis perilaku, lalu perasaan putus asa, bagaimana seseorang itu mengisolasi dirinya secara sosial itu ataupun ekspresi keinginan untuk bunuh diri. Ini merupakan sinyal-sinyal yang memang harus kita sebagai makhluk sosial dan berinteraksi gitu di lingkungan tuh memang kita harus mengetahui hal itu gitu ya. Di berita baru-baru ini juga banyak sekali, baru tadi malam juga saya mendengar berita di TV gitu, ada satu suami yang bunuh diri gitu, yang masih tertancap pisaunya di di perut, dan memang ini baru diketahui oleh keluarga 1 bulan kemudian gitu ya.
Nah, inilah hal-hal yang sebetulnya yang memang masalah serius yang saat ini, bagaimana data-data ataupun beban-beban yang mereka hadapi di dalam kehidupan ini bisa sama-sama kita bantu sebagai kita sebagai anggota masyarakat di lingkungan sekitar gitu. Pencegahan bunuh diri bukan hanya tanggung jawab individu sebetulnya, tetapi juga mungkin jadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, dengan kita bersatu untuk menghapus stigma yang masih terkait dengan masalah kesehatan mental. Nanti Bu Dokter akan menjabarkan beberapa apapun secara detail gitu terkait hal ini, dan juga bisa menjadikan dukungan dan perawatan kesehatan mental sehingga bisa kesehatan atau pelayanan-layanan kesehatan mental itu bisa lebih mudah diakses ataupun lebih dekat kepada masyarakat gitu ya. Di hari pencegahan bunuh diri nanti itu, mari kita bersama-sama berjanji untuk dapat lebih mendalami, mendengarkan dan mendukung satu sama lain sehingga kita semua bisa membantu dan memiliki peran dalam membangun dunia ini agar lebih ramah gitu ya, dan aman bagi mereka yang menghadapi kesulitan emosional. Oleh karena itu, kita bisa juga membantu apa terkait hal-hal tersebut gitu, sehingga kita bisa menyinari jalan menuju harapan bagi mereka yang memang membutuhkan dukungan bagi kita-kita semua ini. Mungkin itu sebagai pengantar terhadap nanti mengenai detailnya akan disampaikan oleh Bu Dokter. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kegiatan ini. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Tiwi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas sambutan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Mbak Kiki selaku moderator kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiwi atas perkenannya untuk memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, penyuluh KB dan kader Indonesia. Senang sekali rasanya saya Kiki bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu dalam acara Baper ini selaku moderator, tapi ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita sudah bergabung dengan narasumber keren kita hari ini, karena hari ini, ya di pekan ini, adalah peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan seperti kita ketahui bahwa tingkat bunuh diri di Indonesia ini cukup tinggi ya dok ya, karena berbagai permasalahan yang ada mungkin, kemudian lingkungan juga, seperti itu ya dok ya. Baik, Bapak dan Ibu, di sini izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Baik, narasumber kita hari ini yaitu Dr. Ika Endah Lestariningsih, spesialis kesehatan jiwa MKes. Beliau saat ini menjabat sebagai dokter ahli madya di RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di sini beliau adalah spesialis kedokteran jiwa dan magister kedokteran keluarga biomolekuler dari FLUNS Surakarta. Beliau juga selaku mediator bersertifikat Mahkamah Agung, grafolog for adult, doodle art therapist, dan grafonomi. Ini mungkin istilah-istilah yang nanti mungkin dokter bisa kenalin ya dok ya, apa sih grafonomi, kemudian apa sih grafolog, kemudian doodle art therapist itu seperti apa gitu ya dok ya. Terus saya baca di sini juga nih dokter punya hobi menari, menyanyi, menulis, membaca, menggambar, Kids World Traveling. Nah, kayaknya nanti boleh nih dok, mau dong dengerin suara dokter nih, nyanyi nih buat kita semua ya. Boleh, boleh. Iya, baik dok, mohon izin kita di sini nanti mulai paparan sampai dengan diskusi maksimal sampai dengan pukul 10. Jadi nanti kita mungkin lebih banyak karena diskusinya ya dok ya, seperti itu ya. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Dr. Ika untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Kami silakan dok. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam kenal, salam sayang, dan salam penuh cinta dari Purworejo, RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo, khususnya dari saya. Dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ketemu dengan semua penyuluh dan kader ya di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara tercinta. Wah, keren banget memang judulnya ya. Dan oke, boleh saya share screen ya?
Ya, monggo dok. Oke, kita mulai. Oke, baik, kita langsung aja. Ya, bisa terdengar suara saya? Iya, bisa dok. Oke, bisa ya. Baik, sesuai tema kita di obrolan pagi ini, obat baper pagi ini, mungkin waktunya hanya 30 menit, nanti akan saya sampaikan bahwa memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ridwan, bahwa memang sebetulnya bunuh diri itu memang pantas diperingati di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah sebuah kondisi medis yang mana datanya itu apa namanya? Kalau di Indonesia datanya mungkin belum begitu banyak karena underreported. Kemudian juga seperti iceberg, jadi yang kelihatan hanya di ujung-ujung atau pucuknya, tetapi yang di bawah apa? Di bawah lautan itu jauh lebih banyak, sehingga inilah tugas kita bersama, PR atau homework kita, kita sebagai anggota masyarakat, kader, penyuluh, dan semua saja, semua unsur di dalam masyarakat, kita punya kompetensi untuk ini, karena sebetulnya ini adalah suatu kondisi medis yang dalam kondisi daruratan ini kita adalah orang pertama yang mampu menjadi penolong. Ini tujuan kita hari ini. Jadi tidak sekedar kita tahu tentang segala hal ihwal tentang bunuh diri, data-datanya, tetapi kita bisa menjadi pejuang atau penolong. Bagaimana mencegah uh, seseorang itu untuk tidak bunuh diri. Nah, dari Litbangkes itu sudah jelas bahwa jumlahnya tahun 2000 berapa ini, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, ini 0,70 kasus. Jadi per 100 orang, sehingga 7 kasus dalam 1 juta penduduk itu meninggal karena bunuh diri. Namun demikian, menurut WHO itu setiap 40 detik itu satu orang itu meninggal dunia karena bunuh diri. Nah, oleh PDSKJI Pusat atau Persatuan Dokter eh, Kedokteran Jiwa Indonesia tahun 2020 itu dari hasil survei penduduk itu meninggal 1 dari 5 orang itu memiliki pemikiran lebih baik mati. Itu dari survei Dokter Novarianti salah satunya seperti itu. Nah, ini yang kita tahu dari penelitian tahun 2022 bahwa 330 orang itu ternyata tidak dilaporkan. Kenapa? Ini terkait jelas dengan BPJS, karena kalau kita menuliskan diagnosis bunuh diri atau self harm atau penganiayaan ya atau kekerasan seksual itu tidak akan di cover oleh BPJS, sehingga kita selalu melihat diagnosis yang lebih penting dibandingkan kejadian yang sebetulnya paling penting, yaitu kegawat daruratan jiwa, yaitu bunuh diri tadi. Secara global laki-laki itu lebih banyak, tetapi di Asia, terutama di Indonesia, ini ya, kita ngomongin Indonesia, perbedaan laki-laki dan perempuan itu sama, bahkan mungkin terlalu banyak yang perempuan. Ada kemungkinan seperti itu karena yang dilaporkan dari laporan itu perempuan jauh lebih banyak. Nah, ini data-data ini kami ambil dari teman sejawat yang kemarin juga ada workshop krisis intervensi, dokter dari UNER dan juga dokter Ida dari Jogja. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebetulnya karena ini merupakan gawat darurat nih, bunuh diri itu adalah gawat darurat jiwa, maka ini disebut krisis. Ya, jadi disebut krisis itu karena gawat darurat jiwa, nggak ada kata lainnya. Sehingga krisis ini bisa selain keinginan untuk bunuh diri, percobaan untuk bunuh diri, bisa jadi keadaan kondisi medis yang lain yang mempengaruhi mental. Contohnya ada panic attack. Kalau panic attack itu seperti contohnya kalau kita tiba-tiba sesak nafas, leher seperti mau mati gitu ya, lehernya mau dicekik, kemudian tiba-tiba nggak bisa bernafas. Nah, rasanya sudah di ujung tanduk, itu namanya panic attack. Dan biasanya ada terapi khusus yang hanya digunakan untuk sedikit hari, seminggu atau 2 minggu maksimal, yaitu golongan benzodiazepin. Tapi
ada lagi kondisi trauma psikologis yang mungkin masuk ke katarsis, misalnya bencana alam dan sebagainya, sehingga menyebabkan gangguan jiwa yang mendadak yang disebabkan karena ada peristiwa bencana alam. Nah, kemudian kalau kita sebagai penolong, maka kita ini adalah seorang intervensi. Nah, karena kita akan membantu seperti P3K atau kecelakaan lalu lintas pada awal, atau pertolongan pertama pada kecelakaan, atau pertolongan pertama yang di rumah, misalnya kita lagi barusan keiris keiris pisau dan sebagainya, maka intervensi krisis ini tujuannya adalah untuk melakukan tindakan yang pertama yang penting sekali untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada seseorang supaya dia yakin bahwa tujuannya, goalsnya untuk bunuh diri itu adalah bukan bunuh diri. Jadi krisis itu sama dengan emotional bleed atau ya kayak perdarahan tapi perdarahan emosional. Tetapi kalau intervensi klinis itu tujuan kita semua yang ada, yang hadir di sini, berapa orang nih? Ada 98 dok izin. 99 kamu sekarang malah. Iya, baik. Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin ada kesalahan teknis dari sinyal. Mungkin Dokter Ika, apakah sudah bergabung kembali bersama kami, Dokter Ika? Selamat pagi, Dokter Ika. Apakah sudah bergabung bersama kami kembali?
bisa menjadi sembuh atau recover. Nah, pada seseorang yang mengalami early intervention, ya orang yang akan sudah ada tanda-tandanya mengalami ide bunuh diri dan sebagainya, disitulah tempat kita. Di situ tempat penolong kita semua yang ada di sini sebagai seorang krisis intervention, seorang penolong. Nah, disitulah tempat kita yang warnanya abu-abu gitu ya. Nah, di sini tempat kita tuh di sini. Nah, sebentar. Nah, jadi apa sih sebetulnya intisari dari World Suicide Prevention Day? Yaitu temanya pada tahun 2023 itu adalah Creating Hope Through Action yang diperingati setiap 10 September. Sehingga kita, kenapa sih Creating Hope? Hope itu apa sih? Hope itu lebih dari sekedar optimis. Jadi kita sebagai penolong itu tahu bahwa orang yang dalam kondisi krisis gawat darurat jiwa ingin melakukan bunuh diri, ada ide gitu ya, itu sebetulnya dia masih punya hope. Artinya dia sebetulnya masih punya optimisme dan butuh action itu. Dari tidak hanya optimis aja. Kalau optimis itu seperti segelas air, di mana nanti segelas air itu kita yakin bahwa segelas air itu penuh atau setengah penuh, itu kita yakin. Tetapi kalau action itu kita tidak hanya tahu bahwa gelas ini isinya penuh atau setengah penuh, tetapi gelas ini boleh dan mampu atau dapat kita isi ulang gitu loh. Jadi selama gelas itu masih ada, kita tetap harus bisa mengisi ulang. Itu action kita. Jadi apa sih yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan adalah maaf, ini kok baik lagi. Nah, oke. Nah, karena kita tahu prevalensi bunuh diri itu tinggi, maka sebenarnya kita yang pertama kali harus tahu adalah tahapan-tahapan tahapan-tahapan bunuh diri. Jadi orang punya ide, pemikiran untuk tidak mau hidup lagi, pemikiran untuk mati saja, gitu. Pemikiran ini adalah pemikiran yang tidak spesifik. Nah, yang dari mulai ide sampai percobaan bunuh diri, ya, sampai kemudian mungkin mati, durasinya itu dapat bervariasi. Dari mulai ada ide, itu bisa sampai lebih dari 1 tahun atau malah bertahun-tahun untuk seseorang itu melakukan percobaan bunuh diri, gitu ya. Tetapi sebaliknya, dari mulai ide sampai percobaan bunuh, ada yang waktunya itu hanya 1-2 detik atau 1 menit. Jadi antara ide dan percobaan bunuh diri ada yang cepat sekali, yang namanya impulsif. Nah, tetapi ada yang lama sekali, gitu ya. Nanti ini boleh di screen boleh di share materinya. Nah, di Indonesia, setelah dari beberapa penelitian dokter, ya, ada 4 metode bunuh diri yang paling sering. Ini sesuai budaya Indonesia dan mungkin dunia juga sama. Yang pertama adalah gantung diri, 2 seringkali meracuni diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu melompat, ya, melompat dari ketinggian. Ini benda tajam, ya. Izin kok kelempar lagi ya, Mami? Mohon maaf, ini apakah Aman dok, saya aman. aman? Oke, tidak kelempar ya, maaf, terima kasih. Oke, nah selanjutnya, nah kita harus tahu lagi nih sebagai seorang penolong, bagaimana sih ciri-ciri orang suicidal. Jadi yang pertama itu ada ancaman untuk orang lain, untuk menyakiti diri sendiri atau untuk mengakhiri hidup. Nah, biasanya dia sudah menyiapkan akses apa cara untuk melakukan bunuh diri seperti yang tadi saya sebutkan, obat-obatan, ada senjata, cutter misalnya untuk leher, pestisida, tali gitu ya dan sebagainya. Seringkali juga membicarakan atau menulis seputar kematian, bahwa dirinya menderita dan ingin sekali sudah nggak ingin hidup lagi gitu ya. Kemudian membuat surat, ya, surat pamitan, tolong titip anak-anak saya gitu, namanya farewell letter. Tolong titip istri saya, tolong rumah saya dijaga gitu ya. Tolong teruskan
apa namanya sekolah saya yang saya dirikan gitu ya. Sudah bertahun-tahun saya ada yayasan itu, tolong diteruskan. Kemudian memberikan benda-benda yang menurut dia berharga, tolong ini dipakai kalau saya sudah nggak ada gitu ya. Dan kemudian ada kesan terlihat putus asa, tapi juga ada perubahan sikap perilaku seperti meninggalkan apa namanya teman-temannya, meninggalkan hobi gitu ya, menarik diri, nggak mau berkumpul dengan teman-temannya, minatnya hilang, kemudian seringkali gelisah ya, bolak-balik, kemudian keluar rumah malam-malam sendiri gitu ya, tanpa pada waktu orang sepi gitu ya. Kemudian susah tidur, bisa jadi juga berlebihan tidur, suasana hati yang berubah, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis gitu ya. Tidak ada alasan untuk hidup, merasa hopeless, nggak ingin memiliki tujuan hidup. Nah, kemudian yang perlu kita pahami lagi, sebenarnya bunuh diri itu ada mitos dan faktanya. Nah, mitos yang kita percayai selama ini, yang ini membuat celah krisis intervensi dan ini menjadi kendala kita semua, ya menjadi kendala semua kita adalah salah satunya adalah jika seseorang itu sudah ingin bunuh diri, tidak ada orang yang seorang pun yang bisa menghentikan mereka. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah bilang, aku mati sajalah sekarang, ini sudah tak siapkan ini. Menganggap itu adalah ocehan, guyonan, dagelan, gitu ya. Nah, tapi faktanya, orang yang sedang gawat darurat jiwa mengalami kondisi krisis suicidal seperti ini, sebetulnya campuran ambivalensnya tinggi. Perasaannya tuh luar biasa, campur aduk, ya. Kemudian sebetulnya tidak ingin mati, tetapi sebetulnya berpikir untuk mati, tetapi juga takut mati, gitu. Nah, sebetulnya mereka juga tidak ingin mengakhiri hidup nih, tapi ingin mengakhiri pain yang dia alami, penderitaannya. Gimana caranya menghentikan penderitaan saya? Apa? Tiada cara lain kecuali mati, gitu. Jadi masih koma. Nah, stop the pain atau cry to help itu sebenarnya substansinya orang yang sudah menyiapkan dirinya untuk bunuh diri gitu ya. Nah, faktor risiko untuk bunuh diri adalah salah satunya adalah kondisi medis, ada gangguan mental. Nah, ini jangan lupa apakah dia sering pakai miras ya, syabu ya, atau ada yang lain-lainnya. Kemudian ada kondisi-kondisi depresi yang berat gitu ya, dan sudah tidak bisa orang lain, merasa nggak ada orang lain yang bisa menolong. Ada riwayat penyakit medis yang kronis ya, contohnya nih kencing manis gitu ya, hipertensi, komplikasi ya, semua penyakit yang dia stroke gitu ya, dan lain-lain. Ini hati-hati kalau punya riwayat penyakit medis. Kemudian ada nyeri kronis dan ada percobaan bunuh diri sebelumnya. Dan ini kalau di secara global jenis kelaminnya lebih cenderung orang itu laki-laki lebih banyak, itu secara dunia, secara global. Ada riwayat keluarga seperti itu, riwayat kekerasan, bullying, violence, gitu ya. Kemudian riwayat kekerasan seksual atau sexual harassment, gitu ya. Kemudian dia juga mantan narapidana atau dia merupakan suku minoritas ya, terpapar dengan berita tindakan bunuh diri gitu ya. Dan ada juga genetis, ini baru diselidiki. Kemudian faktor protektif, orang itu sebetulnya tidak melulu dia itu punya pikiran negatif, tapi ada pikiran positif, perasaan positif, dukungan positif yang disebut faktor protektif, yaitu jika keluarganya mendukung, masyarakat, lingkungan, teman-teman kerjanya mendukung gitu ya. Ada latihan keterampilan memecahkan masalah, ada harapan dan optimisme, ada religiusitas dan spiritualisme. Kadang-kadang yang banyak sekali terjadi, dia itu sebenarnya memiliki hubungan yang bermakna dalam hidup. Misalnya, nanti kalau saya tinggal, saya bunuh diri, anak saya sama siapa? Kucing saya sama siapa? Kucing saya siapa yang kasih makan? Gitu ya. Kemudian ada kegiatan sukarela yang dia lakukan, yang diajak oleh lingkungan sosialnya, misalnya yuk jadi volunteer, yuk jadi kader, yuk jadi penyuluh gitu yuk. Nah, kemudian dia aktif di situ, merasa hidupnya lebih bermanfaat, maka itu menjadi faktor protektif. Jadi tidak ingin lagi, punya keinginan untuk mencoba bunuh diri atau punya ide bunuh diri karena merasa sudah nggak hopeless lagi gitulah. Nah, contoh lagi ini ada drakor Dr. Cha gitu ya. Yang dengan seperti yang saya sebutkan tadi, dia menjadi volunteer, itu kelihatannya dia merasa hidupnya hidup lagi, ya. Hidup merasa lebih hidup karena dia merasa bermanfaat untuk orang lain, dan ternyata seperti pikiran sebelumnya dia sudah tidak lagi menderita gitu. Nah,
Sehingga kita perlu tahu nih, sebetulnya suicide itu psikodinamika dalam otaknya itu apa sih? Yang paling utama adalah ambivalensi. Jadi seseorang itu tidak betul-betul ingin bunuh diri loh. Jangan dibiarkan orang yang sudah bilang mau bunuh diri itu tidak kita anggap serius. Anggap serius, sehingga kita menjadi penolong pertama untuk teman, saudara, atau handai-tolan yang kita hadapin itu. Ya, jadi ambivalensi ini ada selalu. Kemudian ini yang berbahaya. Kalau dia sudah mengatakan ingin bunuh diri, mungkin tanpa persiapan apapun, jika impulsif dia langsung loncat sumur gitu aja, loncat dari jembatan gitu aja, gitu ya. Seperti apa ya, film Landing Crash on You gitu ya. Sudah kepengen masuk karena dia dukungan keluarganya nggak ada. Ini film drakor nih. Kemudian dia udah mau masuk aja turun apa jebur dari jembatan. Itu tiba-tiba ini ada seseorang yang minta difoto gitu ya. Dan kemudian dia lebih menikmati sesuatu setelah dia mendengar apa namanya alunan piano yang ternyata yang main piano itu adalah calon suaminya ke depannya gitu ya. Nah, ini cerita cerita dakor ya. Nah, ada lagi yang cluster, jadi tidak melulu ambivalensi, tapi impulsif ambivalen. Nah, ini ada juga yang well planned. Jadi sudah merencanakan betul-betul nanti jam berapa saya sudah menyiapkan tali, jam berapa saya harus mati. Kalau nggak mati, saya besok kayak gini lagi, sudah menyiapkan tali lagi, gantung diri nih. Kalau nanti melihat atau nonton film, judulnya A Man Called Otto. Jadi ini seorang tua yang hopeless karena istrinya meninggal, padahal dia hanya merasa berharga karena keberadaan istrinya. Jadi dia merasa dihargai karena istrinya itu orang yang paling mengerti dirinya. Akhirnya dia nggak jadi bunuh diri karena ada dukungan sosial di tetangganya itu baik banget karena menghidupkan lagi jiwanya, dia merasa bermanfaat untuk orang itu, untuk keluarga, untuk masyarakat yang kemudian dia mati secara apa namanya, secara natural karena penyakitnya, jadi bukan karena bunuh diri. Ya. Kemudian frekuen itu yang agak jarang, tapi juga bisa menyebabkan menjadi psikodinamika suicide, yaitu childhood abuse. Jadi ada kekerasan pada waktu kecilnya, ya ada penelantaran, ya neglect dari orang tua, dari pengasuhannya. Nah, bagaimana nih kita semua yang ada di sini menyiapkan, to prepare untuk menjadi psychological first aid, menjadi penolong. Jadi yang pertama, tahu tanda bunuh diri tadi sudah kan? Outside-nya adalah, inside-nya adalah tenang. Kalau outside-nya tadi tahu tanda-tanda gejala bunuh diri tentang A sampai Z-nya bunuh diri. Kemudian kita yang paling utama senjatanya adalah cuma tenang. Kita harus tenang, itu aja. Kemudian cari waktu yang aman, tempat nyaman gitu ya. Bahkan kalau mungkin hanya lewat by phone, by video call, itu juga kata-kata kita menenangkan ya. Biarkan mereka tahu bahwa kita itu diberi kepercayaan, dia bicara itu kita mendengarkan, dan mereka nyaman untuk berbicara dengan kita. Di sini ruang aman, dan kita menghormati apa yang dia bicarakan, ya. Kemudian apa yang confidentialnya apa, kemudian privasinya dia apa, tanpa menjudgment, melabel, atau ingin menyakiti, bahkan menasihati atau mengadvis dirinya. Kemudian yang action pertama, kita ask, tolong dekatin. Ya, mereka itu perlu kita dekatin. Kalau memang betul-betul ingin merasa bunuh diri, tanyakan langsung. Tidak pernah sungkan. Nah, ini yang menjadi budaya kita adalah malu atau belum terbiasa dan belum menjadi budaya untuk menanyakan apa kamu ingin mengakhiri hidup. Nah, ini jarang banget kita mau menyampaikan kata-kata ini. Apakah kamu sudah ingin tidak hidup lagi? Apa kamu memang ingin benar-benar meninggalkan dunia ini, keluargamu? Nah, ini paling jarang. Nah, ini kita biasakan dan kita beranikan untuk berlatih ya, menyampaikan hal ini karena ini pendekatan yang pertama dan paling utama. Nah, tentunya kalau mau seperti itu kita butuh sapaan, perkenalan, tapi dengan kata-kata yang lengkap. Halo, halo, misalnya halo Ika dengan nama ya. Assalamualaikum Ika, selamat pagi Ika, pakai nama gitu ya. Itu akan membuat orang yang mendengarkan atau orang yang akan melakukan percobaan bunuh diri itu dia merasa lebih dihargai dengan namanya. Panggilan apalagi kalau kita tahu panggilan yang dia senang gitu ya, panggilan sayang atau panggilan dia sukai. Kemudian kita lakukan pertama kali adalah memulai percakapan. Jadi kita look ya, L pertama, memulai percakapan. Saya lihat, kenapa sih kamu kelihatannya kok sedih gitu ya.
Apa kamu mau bercerita dengan saya? Nah, ini ada film lagi nih, judulnya Yangti, di mana cucunya ini cucunya ini mengalami masalah karena eyangnya dimasukkan ke mana, ke panti jompo, dia nggak setuju, bapaknya memasukkan ke panti jompo, ini sayang banget sama, kemudian ketahuan sama ibunya, ibunya merasa dibohongi, kemudian dia duduk termenung dan sedih. Kemudian ditanya nih sama temennya, sohibnya, teman sohibnya itu nanya, kalau kamu mau cerita, aku mau dengerin loh, gitu. Jadi kata-kata ini luar biasa loh. Kalau kamu mau cerita, aku dengerin loh. Atau kalau bahasa Inggris, do you wanna talk about it? Itu. Saya akan membantu kok kalau kamu cerita. Saya akan lakukan yang bisa saya bantu. Itu ya, mungkin seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, jangan pernah ragu untuk menggunakan kata-kata bunuh diri atau yang setara artinya. Nah, contohnya tadi, apa kamu benar mau mengakhiri hidup? Apa kamu ingin punya pikiran ingin bunuh diri? Ah, jangan sungkan untuk mengatakan ini. Apa kamu benar-benar ingin lebih baik mati daripada hidup? Apakah kamu nggak mikir yang lain? Coba, apa kamu merasa apa? Merasa sedih atau merasa apa? Nah, ini adalah budaya yang biasanya masih kita tahu, ya apa namanya, pamali ini untuk mengatakan bunuh diri. Nah, ini yang perlu tugas kita bersama untuk tidak menggunakannya lagi dan diganti dengan kata-kata yang betul-betul to the point. Ya, to the point itu ada beberapa pilihan tadi. Nah, yakinkan, yakinkan bahwa sampaikan, yakinkan pada dia bahwa yang kita obrolin ini bukan tentang benar atau salah. Kalau kamu ingin bunuh diri itu bukan masalah benar atau salah, tetapi ini adalah suatu kondisi medis seperti mungkin penyakit jantung, dadaan, sakit sakit dada, nyeri dada gitu ya. Dan sebagainya ini sama dengan yang lainnya, penyakit-penyakit gawat darurat yang lainnya, jantung dan sebagainya, gitu ya. Ya. Nah, kita ada beberapa hal yang kita perlu tanyakan lagi yang disebut narrow time frames. Nah, kita ini apa pertanyaan yang lumayan apa namanya membantu, yaitu apa tadi? Maaf. Nah, misalnya sudah berapa lama perasaan itu ada sih? Nah, itu penting. Kenapa? Karena kalau dia lebih lama dan dia sudah kronis bertahun-tahun, nanti bisa kita bawa ke L yang selanjutnya yaitu link. Nah, sampaikan itu tadi bahwa ini adalah kondisi medis di luar kendali pasien, bukan masalah kamu salah atau benar, dosa atau tidak. Nah, ini perlu disampaikan ya. Jadi bunuh diri itu bukanlah satu-satunya pilihan. Nah, ini kata-kata kunci ini monggo nanti kita latih ya. Nah, kemudian tips mendengarkan ini tadi untuk penolong secara insert atau apa out apa insert itu sabar dan berusaha tenang. Jangan heboh. Kalau kita heboh, hah? Apa itu? Kamu mau gini? Jangan heboh. Kalau heboh, nanti maka ada konduksi kepada orang yang justru tadinya ingin berusaha tenang, dia malah ikut heboh dan mungkin bahkan mengambil tindakan yang impulsif tadi. Nah, lalu kita juga tidak boleh labeling, tidak punya kesan menghakimi, gitu ya. Tanyakan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih jauh tentang ide bunuh diri itu. Tunjukkan bahwa Anda itu memang betul-betul mau mendengarkan, memahami. Itu gini, pasti kamu lagi kacau, pikirannya gabut, gitu ya. Kamu pasti lagi bingung atau gimana sih perasaanmu, gitu ya. Katakan itu. Jadi itu bukti bahwa kita itu empati, meraba rasakan apa yang dia rasakan saat itu. Nah, kalau orangnya lagi breakdown atau lagi gaduh, gelisah atau bisa kita sebut agitasi, biar dulu dia meluapkan emosi. Ya, kalau dia berteriak histeris dan sebagainya, dia boleh kita tepuk-tepuk, kita elus-elus dadanya, punggungnya. Boleh nggak saya carikan minum atau kamu pengen apa supaya kamu lebih tenang? Tanyakan tuh atau coba-coba kamu ambil nafas, tarik nafas, relaksasi, keluarkan gitu ya. Yuk kita cari tempat yang agak lebih luas daripada di sini kelihatannya sumpek gitu ya. Tolong sampaikan lagi bahwa saya mau ingin bersamamu, mendampingimu supaya kamu lebih tenang dan lebih nyaman. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini ya. Don't ini adalah
red flag kita. Jadi malah ngeyel-yelan gitu loh. Makanya kamu tuh kalau gini nah gitu. Atau ini dosa, ini nggak boleh ini ya. Ini kamu salah ini. Kemudian kita sambil ketawa-ketawa gitu ya. Kemudian itu mah masalah, nggak ada masalah, itu masalah biasa, jangan gitu ya. Kemudian kita menjanjikan sesuatu dengan semangat semu, sabar, yang kuat gitu ya, yang baik-baik saja gitu ya, yang sabar, yang tabah dan sebagainya. Nah, ini red flag ini, hati-hati. Jangan sampai sekali-kali kita menyampaikan hal seperti ini. Mohon izin Kemudian, dong, boleh? waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oh baik, ya siap. Kemudian kita juga tidak memperhatikan dengan bahasa tubuh, kontak mata gitu ya, tidak kelihatan serius sambil apalagi sambil main HP gitu ya. Kemudian menyela, malah justru udah kamu lakuin aja bunuh diri, kamu cuma main-main aja gitu ya. Dan jangan buru-buru melabeli dengan itu kamu terdiagnosis ini bipolar ini gitu ya. Ini terdiagnosis schizofren ini gitu ya. Nah, jadi kalau mereka belum mau bercerita, maka jangan sungkan sampaikan bahwa saya akan siap untuk kamu kalau kamu butuh bantuan, siap untuk dihubungi, gitu ya, siap membantu. Anda itu, Mas Mbak itu bukan beban untuk saya dan tolong ya, saya dikabarin ini HP saya atau ini tolong ya dikabarin segera. Nah, jadi yang kedua keep safe, bekerja sama link dengan yang lain, gitu ya, mungkin dengan psikolog, psikiater, gitu ya atas izin dia atau tidak. Jadi tanpa izin dia pun dia harus tahu bahwa hal ini yang penting. Nah, contoh safety plan itu tahu ya tanda bahaya, apa alasanku untuk tetap bertahan hidup ya tadi ya faktor protektif dan kita harus tetap membuat bahwa dia itu punya kondisi lingkungan yang aman, nyaman gitu. Kita carikan. Nah, ini tadi tanda bahaya kita harus tahu ya. Kemudian alasan untuk bertahan hidup tahu ya, hal-hal yang membuat dia senang meskipun hal-hal kecil misalnya nonton film drakor ya ketemu besti-bestinya hewan kesayangan tanam kesayangan ngopi bareng gitu ya. Nah kemudian yang safety plan yang ketiga itu gunakan benda-benda jauhkan benda-benda yang berbahaya itu dari rumah tempat tinggal dia gitu. Nah ini ada beberapa asesmen suicide yang paling praktis. Nah, kita lihat asesmen ini ya. Asesmen ini itu paling penting, yang paling mudah. Yang lainnya itu agak kompleks. Ya. Yang ini lebih mudah, nanti boleh dibaca. Bahwa ini adalah risk. Kalau lebih dari 3 atau 4 itu dia memang memiliki risiko lebih tinggi daripada kalau yang kurang dari 3. Gitu ya. Nanti kita baca, boleh baca. Nah ini ada yang lain, ASQ. Nah kalau ada hotline, silakan menghubungi hotline untuk bunuh diri dan kita tunjukkan mungkin di Kemenkes ya atau ada beberapa institusi. Nah, yang ketiga adalah persuasif dan mendapatkan lebih lanjut, maka lebih baik kita menyampaikan kita akan menghubungkan kamu dengan seorang yang lebih ahli tanpa ada persetujuan. Artinya tetap kita upayakan, tidak boleh merahasiakan sesuatu yang dia yakini. Kamu nggak boleh merahasiakan ini kamu nggak boleh menceritakan ini kepada orang, tidak. Justru dukungan untuk dia diperlukan. Jadi pastikan harus ada orang terdekat, sahabat, orang-orang yang di tempat kerjanya itu tahu bahwa dia punya kerentanan, ada kondisi medis yang tiba-tiba nanti akan menyebabkan dia impulsif untuk melakukan bunuh diri. Jadi sehingga nggak boleh berjanji untuk merahasiakan, justru harus melibatkan mereka yang di dekatnya dengan mengambil keputusan siapa saja yang harus diberitahu. Tapi dikatakan kepada orangnya, ya. Nah, jadi sangat wajar kalau kita menjadi penolong, apalagi pertama kali mencoba untuk menjadi penolong itu lelah, burnout, frustasi, compassion fatigue ya namanya. Compassion fatigue oleh Sanderson ini compassion punya capek lelah gitu ya. Jadi gimana nih biar nggak lelah gitu ya. Ini kemarin ada pertanyaan ini bagus teman-teman dari Makna bahwa mereka menjadi penolong itu kita memberikan PR untuk teman kita itu. Jadi tidak melulu kita yang membantu sepenuhnya. Kemudian kita pikir kita harus santai, kita juga harus punya coping ya, punya hobi, misalnya nyanyi, nari gitu ya, menulis, menggambar dan sebagainya. Dan bisa jadi kita curhat dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, yang namanya venting ya. Ini anak-anak sekarang bilangnya venting, sehingga kita juga nyaman, kita membuat relaksasi, olahraga dan sebagainya.
Nah, nah ini yang terakhir bahwa sebetulnya ini dari Dokter Ida ya, Rohmawati SPKJ, bahwa seperti ini bunuh diri itu sebetulnya ada, kalau kita berpikir normal, orang yang dewasa dan akal budi kita itu baik-baik aja, sehat gitu ya, berfungsi dengan baik, otak otak eksekutif kita itu berfungsi dengan baik, maka prefrontal cortex itu lebih dulu menangkap semua sinyal. Prefrontal cortex itu ada di nonong kita loh, di depan dahi kita. Ini akal budi kita ada di sini gitu. Jadi kalau orang itu berpikir matang, itu biasanya gitu semua pesan, semua hal, semua sesuatu yang tidak menyenangkan itu masuk dulu ke prefrontal cortex, baru kemudian masuk ke sistem limbik. Apakah kita perlu marah? Apakah perlu kita senyum-senyum aja? Apakah perlu kita guyonan aja dengan hal-hal yang ini? Oh, kita anggap humor gitu. Nah, kalau kalau pada orang yang ingin bunuh diri, itu justru sistem limbiknya menerima respon dulu, respon penderitaan yang luar biasa dan ingin bunuh diri, baru prefrontal cortex belakangan, bahkan mungkin pesannya nggak sampai ke prefrontal cortex. Nah, jadi fungsinya prefrontal cortex itu eksekutif, akal budi, yang bisa memilah, mengadjustment, mempunyai daya pertimbangan, ini baik dan buruk, benar atau salah, ini sebetulnya nggak usah dilakukan atau dilakukan. Tetapi pada orang yang bunuh diri, limbik sistemnya, amigdala itu luar biasa dominan. Ya, nah itu. Jadi ada dysfunctional function pada prefrontal cortex, pada area ventromedia dan lateral pada saat orang itu punya keinginan suicide, punya ide atau bahkan ingin percobaan bunuh diri. Nah, oke, ini udah yang terakhir. Karena itu kita harus paham sekali, kita mulai pahamkan sejak sekarang bahwa bunuh diri, ide dan percobaan itu bukan semata-mata hanya karena satu faktor. Yang jelas tadi sudah disampaikan di depan bahwa semuanya disebabkan oleh multifaktorial dan pendekatannya pun dari berbagai arah secara holistik, tidak hanya dari satu aspek saja, gitu ya. Jadi ini quote terakhir, you can over support, but you are not responsible for the action of someone else and cannot control what they might decide to do. Jadi artinya kalau andainya kita udah menjadi penolong nih, tapi akhirnya juga yang mau kita tolong itu akhirnya mati juga karena bunuh diri. Jangan pernah kita menyalahkan diri sendiri. Berikan celah kebaikan bahwa kita sudah berupaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat Mbak Kiki. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Ika. Ini luar biasa ya materinya. Apa maksudnya? Karena ini bahasan yang cukup langka, jarang dibahas gitu, tapi kejadiannya banyak gitu ya, Dok ya. Banyak, betul. Banyak seperti itu. Iya, baik. Izin, Dok, ini saya udah menghimpun beberapa pertanyaan yang udah ada di tangan saya. Kita langsung diskusi aja mungkin ya, Dok ya. Oke, siap. Baik, yang pertama saya nggak akan sebutkan namanya, seperti yang dokter bilang tadi ya. Oke. Harus menjaga privasi ya, Dok ya. Privacy and confidentially. Ya, karena bahasan kita agak sedikit sensitif hari ini. Baik, pertanyaannya adalah, izin bertanya, Dok, bagaimana cara mengatasi trauma kepada anggota keluarga yang melihat langsung korban bunuh diri? Misalnya seorang anak perempuan yang melihat langsung bapaknya bunuh diri. Nah, itu kan kadang-kadang kita banyak Dok yang berita-berita gitu kan, anaknya itu melihat, menjadi saksi gitu bagaimana bapaknya itu menghabisi nyawanya sendiri seperti itu. Itu bagaimana ya, Dok? Oke, langsung dijawab, Mbak Kiki. Boleh? Langsung dijawab ya. Oke. Ya, Dok. Baik. Ini suatu hal yang bagus, pertanyaan bagus, dan ini seringkali ditanyakan, tapi juga seringkali terjadi. Nah, yang pertama, kalau kita tahu bahwa ada seseorang itu mengalami menyaksikan menjadi saksi pembunuhan atau bunuh diri dari keluarganya, itu yang jelas itu adalah stresor berat. Dan ini sulit sekali kalau kita tidak langsung membantu dia untuk help to adult, orang yang lebih adult itu bukan orang dewasa saja, tapi orang yang lebih expert. Kita bawa ke orang yang lebih expert. Jadi contohnya psikolog atau psikiater, karena ini penting sebab kalau kita biarkan lebih lama, jadi kalau kita udah tahu kejadian itu, lebih baik kita langsung bawa karena ini ada golden period. Jadi ada golden period itu ada waktu yang sangat berharga dan waktu ini emas. Jadi kalau pertama kali
kejadian di tempat kejadian itu, kemudian kita langsung membawanya, ya, itu maka jejas yang terjadi tidak akan berlarut-larut. Jejas yang ada di otak itu nggak akan berlarut-larut. Dan tekniknya adalah karena ini mengurangi apa namanya PTSD, mengurangi post traumatic syndrome disorder. Jadi tidak sekedar duka cita, tapi mengurangi post traumatic disorder. Apa itu post traumatic disorder? Ciri-ciri post traumatic disorder adalah orang yang mengalami flashback atau selalu mengingat kejadian itu, mengingat ya, selalu teringat, dan itu mampu memunculkannya di pikiran otomatis. Jadi semua yang misalnya dia pas tidak melakukan kegiatan, biasanya muncul pada saat dia diam malam hari atau sudah udah nggak ada acara gitu, tiba-tiba aja langsung dia ingat. Nah, begitu ingat Jam-jam nanti akan overthinking gitu ya dok ya. jam-jam overthinking ini yang disebut overthinking. Tiba-tiba flashback, kemudian memunculkan kondisi medis. Nah, kondisi medis ini bisa macam-macam, hal histeris, anxiety, ketakutan, dia juga ingin mati juga bisa. Ini flashback. Tapi yang nomor 2 adalah re-experience. Dia kembali merasa mengingat berasa mengalaminya lagi, jadi masih itu bapak itu di depan situ gitu, padahal ini di tempat lain nih. Nah, kemudian yang ketiga, sesuatu yang dia alami atau dia lihat di tempat kejadian itu menjadikan dirinya itu avoidance. Avoidance itu menghindar. Jadi seumur hidup dia akan merasa disability, ada keterbatasan, dan aktivitas sehari-hari serta perannya akan terganggu. Nah, ini yang disebut gangguan mental. Karena dia ada gangguan psikologis yang bermakna secara klinis, dia merasa distress, menderita, nelongso, ketakutan, ada disabilitas keterbatasan, memunculkan gangguan fungsi peran, misalnya dia guru atau misalnya kader itu ya, misalnya itu ya, atau dokter saja nggak apa-apa, itu males nih mau periksa pasien, mau berangkat ke rumah sakit aja, udah aku di rumah aja lah, takut nanti kalau teringat di jalan nanti saya jatuh di kendaraan, misalnya kalau naik motor gitu. Nah itu, kemudian aktivitas seharian sebagai dokter juga dia nggak mampu lakukan, dia mending di rumah tidur aja. Kenapa tidur? Merasa dia mampu menghilangkan, melupakan peristiwa itu. Tidurnya jadi lama gitu. Nah itu sebetulnya ingin melupakan atau avoidant gitu. Apa itu sudah menjawab pertanyaan ya, kira-kira ya, Mbak Kiki? Iya, sudah dok. Ini agak berantet nih pertanyaannya karena bahasannya seru tadi. Itu yang pertama dok. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu jadi gini, misalkan kita sebagai penolong gitu ya dok ya, penolong untuk orang yang mau melakukan bunuh diri. Tapi seiring berjalannya waktu, si penolong ini malah jadi kayak trauma gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya, misalkan seseorang ini sebelumnya pernah mencoba melakukan tindakan bunuh diri gitu dok. Nah, terus berobat ke psikiater seperti itu. Udah sempat berobat, kemudian terulang lagi, muncul lagi rasa-rasa ingin bunuh dirinya gitu. Kira-kira bagaimana ya dok ya penanganan kalau yang ada trauma berulang seperti itu? Makasih dok. Ini berarti ini 2 pertanyaan nih ya Mbak Kiki. Ya, betul. Kalau yang pertama penolong, bagi penolong itu saya yakin pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti menolong apapun sebetulnya, menolong kecelakaan, menolong apapun itu melihatnya sendiri ikut trauma. Nah, kalau seperti itu ya, kalau memang sudah tidak mampu atau burn out, itu artinya ya berhenti. Karena itu tugas kita ngeling, berarti ngeling ada orang lain yang memang lebih berkompetensi atau lebih memiliki kemampuan. Iya, sampaikan. Kemudian juga jangan sendiri. Ini kayak gini, ada teman diskusi, teman curhat, itu tadi yang saya sampaikan. Itu ada teman yang bisa sefrekuensi, yang bisa kita konduksikan, kita ventilasikan apa yang kita rasakan, dan sampaikan atau lanjutkan untuk ngeling ke yang lebih memiliki kompetensi. Tidak masalah, tidak masalah. Itu bisa banget. Nanti jangan diteruskan gitu. Nah, yang kedua tadi apa sih? Kalau seandainya berulang, nah ini memang ada beberapa kondisi medis ya secara psikiatri yang memang berulang. Ini pasien saya itu banyak yang sampai 3 kali percobaan atau bahkan 4 kali, dan kemudian meninggal akhirnya yang keempat ini. Nah ini terkait kondisi medis ini kompleks. Jadi dia pasti ada basic underlying-nya lah, ada basicnya atau ada dasarnya kenapa mungkin dia memang punya mental cognitive impairment,
cognitive impairment itu biasanya kita sebut mental retardasi. Jadi IQ-nya sangat kurang dari mulai borderline sampai ke bawah. Jadi rentak keterbelakangan mental atau kita sebut itu apa ya, orang idiot bisa atau di atasnya. Jadi dia tidak mampu mengadaptasi semua permasalahan, nggak punya coping yang baik, yang sehat untuk dirinya setiap kali menghadapi masalah, bahkan tidak ada masalah pun. Jadi secara internal seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini kita perlu ini memang ahli atau expert yang menilai, mengasesmen. Oh, ini memang punya kecenderungan seperti itu. Nah, sehingga keluarga atau orang terdekatnya memang harus lebih ketat menilai, mengevaluasi, memonitor supaya tidak ada faktor-faktor pencetus apapun yang memunculkannya. Karena biasanya malah justru dari faktor internal yang tidak bisa kita cegah. Ya. Nah, gitu. Oh, oke. Baik, Dok. Iya. Ini kita kasih kesempatan buat yang udah raise hand nih, Dok. Saya lihat di sini ada dari Ibu Gusnayati ya. Halo, Bu Gusnayati. Halo, pagi Bu Gusnayati. Pagi Bu. Ya, silakan Bu Gusnayati, ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Ika? Iya siap Ibu. Ya. Makasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya PKB Kecamatan Kolkar, Kota Bau. Wah. Ada banyak yang saya lihat remaja ataupun ibu yang sulit tidur kalau malam. Sudah dengan berbagai macam usaha, termasuk anak saya kemarin itu sempat sampai karena dia mahasiswa, pas pulang libur saya tuh kaget. Kok jam 2, jam 3 sampai jam 4 matanya belum bisa tertutup. Saya terus tanya, saya nggak paham, Mak. Apakah itu bagian dari ciri-ciri orang tersebut depresi ketika hal itu terjadi? Makasih. Oke, Ibu Gusnayati, pertanyaan bagus dan mudah-mudahan ada pencerahan untuk solusinya ya, Bunda. Betul, bisa jadi itu salah satu ciri-ciri depresi karena depresi itu yang major depresi itu 3A. 3A itu A-nya adalah yang pertama anhedonia, yang kedua itu anergia, yang ketiga itu afek depresi. Ada nggak ini? Anhedonia itu perasaan tidak berguna, nggak berminat, menarik diri, sebagainya, gitu ya. Kemudian yang anergia ini, contohnya fisik nih Mbak Kiki dan Mbak Busna dan semuanya aja. Jadi contoh fisik itu adalah misalnya nih gampang masuk angin, gampang kerokan, mudah lelah, gitu ya. Terus nggak berani air dingin, gitu ya. Terus gampang capek, gitu ya. Nah ini. Kemudian yang afek depresi ini kita bisa lihat, afek itu ada perubahan mood yang bisa kita nilai oleh kita yang di luar yang mengalami. Nah, kalau itu sedang, depresi sedang, maka salah satu ciri-cirinya bisa jadi A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama mau makannya susah, nggak ada nafsu makan. Atau malah terbalik, makan terus gitu ya. Terus yang kedua, susah tidur atau tidak dapat tidur. Tapi ada juga kebalikannya, hipersomnambulus, tidur terus gitu ya. Berat badannya turun, kalau yang 1 bulan ini bisa sampai 5%. Kalau sudah yang menikah ya biasanya libidonya sangat menurun. Kemudian ini ada tanda-tanda nggak fokus dan tidak tidak konsentrasi, yang biasanya kalau orang Jawa bilang lalen. Lalen itu gampang lupa. Tapi bukan pikun, gampang lupa. Nah, jadi baru pelajaran, baru dengerin kuliah, kayaknya dengerin ya, tetapi kalau ditanya apa sih tadi ngomong apa, belas nggak ada yang masuk telinga gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kalau memang berat itu ada ide bunuh diri, ide suicide kalau yang berat. Jadi kalau ada tanda-tanda susah tidur bisa jadi itu salah satu tanda somatik atau depresi sedang dengan gejala somatik ya. Maka kalau ini dewasa ya, Bunda putranya? Putri saya itu sekarang semester 5. Oh iya, jadi kan remaja. Oh baik. Jadi mungkin kalau memang boleh dilingkan ke psikolog atau psikiater, maka biasanya anak-anak itu justru malah sudah bisa, kadang-kadang sudah self-diagnosis. Misalnya online MBTI atau online DIS atau online gejala tanda-tanda gangguan jiwa secara online. Kadang-kadang malah karena sebab dia itu
mendiagnosis dirinya sendiri dari online, dia merasa, loh saya kok skizofrenia, loh saya kok depresi berat gitu. Nah, padahal mungkin tidak seperti itu. Mungkin karena dia PMS aja atau dia masih mengalami stres akut. Beda sekali. Stres akut ada sesuatu yang misalnya habis kecopetan gitu, habis apa dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kemudian dia membaca di googling gitu ya. Kemudian dia mendiagnosis dirinya, itu bisa jadi juga Gus. Nah, jadi ini yang paling banyak terjadi pada remaja karena dia jarang mau cerita sama ibu bapaknya atau bahkan malu untuk ngomong sama seseorang gitu ya, tertutup karena dia mungkin komunikasinya dengan orang tua kurang atau memang dia nggak merasa apa namanya nanti membebani orang tua gitu ya. Dia biasanya self diagnosis seperti ini bisa. Jadi mungkin karena self diagnosis itu pun dia bisa jadi seperti itu. Jadi monggo nanti yang bisa menginterview adalah orang yang lebih ahli. Jadi saya sarankan untuk konsultasi langsung kepada expertise-nya. Itu. Mas semangat ya Bunda. Pasti bisa ditolong kok. Semuanya punya life cycle span. Jadi seseorang tuh pasti punya masa-masa nggak menyenangkan atau menghadapi masa-masa nggak menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak bisa apa-apa sebagai orang tua. Jadi mungkin lebih baik anak diajak konsultasi aja, ditemenin. Itu salah satu bentuk perhatian dengan percakapan yang baik, yang komplementer dengan anak. Saya yakin masih mau ya. Gitu Bunda, semoga teratasi masalahnya. Iya, baik Dokter Ika. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu Gusnayati telah berpartisipasi aktif nih dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Izin Dok, di sini saya juga ada yang pertanyaan melalui link pertanyaan. Saya dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama itu adalah mengapa laki-laki lebih banyak melakukan tindakan bunuh diri dibanding perempuan dan kenapa paling sering juga dialami pada usia 40 tahunan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini sekaitan dengan BKKB juga. Bagaimana mencegah atau menghindari postpartum depression setelah melahirkan dan gangguan mental apa saja yang kerap terjadi pada ibu setelah melahirkan? Nah, ini kan juga banyak nih Dok, berawal dari baby blues ya mungkin istilahnya tuh sama lama makin larut akhirnya jadi depresi seperti itu, apalagi bagi ibu muda ya, ibu yang baru pertama kali melahirkan gitu kan Dok, ya penyesuaian kembali gitu. Monggo Dok bisa dijawab pertanyaannya. Oke. Bagus banget pertanyaannya, terima kasih. Yang pertama, kenapa laki-laki lebih? Ini tadi terkait dengan gambaran otak laki-laki, Mbak Kiki. Jadi gambaran otak laki-laki itu tidak lebih detail fungsinya. Jadi dia itu praktis. Kemudian yang perempuan itu lebih detail, lebih kompleks ya. Kemudian yang laki-laki ini biasanya terkait dengan sifat otak itu tadi, yaitu impulsivitas. Nggak pakai perencana. Kalau yang ibu-ibu kan mau belanja, kadang mau apa sehari itu udah ditulis, diri banyak banget, sampai Z ditulis semua. Ya. Kalau laki-laki itu misalnya mau pergi-pergi aja, itu paling praktis nanti beli di jalan aja, nggak usah bawa-bawa gitu kan. Jadi ini terkait dengan fungsi otak laki-laki, dia lebih praktis sehingga pada saat ada ide bunuh diri, dia itu sudah nggak pakai ada respon ide, dia sudah ngelewatin prefrontal cortex, langsung loncat ke sistem limbik, sistem amigdala. Nah, amigdala itu fungsinya adalah untuk merespon rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, gitu-gitu, fear, worry, gitu. Sebelah situ ada kompleks seperti itu. Sehingga begitu ada worry, ada kejadian yang tidak menyenangkan, menderita dan sebagainya, larinya langsung nggak ke prefrontal cortex, larinya langsung ke amigdala, sehingga ambil pisau blek gitu, atau ambil tali les gitu. Sehingga kalau di film itu My Name Call Name Otto ya, jadi pakai Otto itu. My name call me Otto gitu kalau nggak salah. Nah itu dia plan, cowok tapi plan karena sebetulnya dia tuh nggak sebetulnya nggak kepingin bunuh diri gitu. Cuman dia merasa menderita banget kalau ditinggal istrinya karena penghargaan dirinya itu satu-satunya datang dari istri. Dia merasa seperti itu gitulah. Ternyata dia menemukan orang lain yang juga menghargai dia gitu ya, memberi empati pada dia gitu. Nah itulah kemudian akhirnya dia seperti itu, nggak jadi. Nah itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kenapa? Apa tadi ya? Kenapa? Rata-rata usianya 40 tahunan gitu ya Dok ya? Ya,
Nah, itu terkait dengan life cycle span. Jadi orang tua laki-laki atau kita semua pada usia-usia tertentu biasanya usia-usia sudah bekerja, sudah mapan, sudah punya jabatan, pada lebih baik. Tetapi masalah juga datang bertubi-tubi, gitu kan? Masalah menumpuk dan kelihatannya orang yang dengan kapasitas pemecahan masalah atau coping yang kurang bisa jadi dia ambil jalan pintas. Pemikirannya singkat, impulsif tadi itu. Nah, itu terkait dengan life cycle span. Itu menurut penelitian ya, secara global tadi. Yang ketiga itu ya dia baby blues. Kenapa jadi apa Depression tadi? gitu. Oh ya, kenapa ya tadi ya? Iya. Kenapa banyak? Nah, Uh-uh. ini memang terkait hormonal. Jadi yang pertama memang kaitannya dengan hormonal, itu pasti karena ada perubahan drastis dari hormonal. Kemudian yang kedua, ini memang cycle span dari perempuan, ini salah satu penyebab predisposisi seorang wanita atau predisposisi itu kerentanan wanita dalam hidupnya. Jadi kerentanan wanita dalam hidupnya untuk mengalami mental illness itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama, salah satunya adalah pada waktu pernikahan, karena pernikahan itu menyesuaikan diri dengan kondisi mertua, suami, pekerjaan suami, adik-adiknya suami, gitu kan. Pokoknya banyak hal yang dia harus adaptasi. Nah, yang kedua pada saat dia hamil. Di hamil itu juga ada yang sudah depresi, banyak. Sehingga nanti ada template atau cetakan untuk bayinya atau babynya yang dikandungnya. Kemudian yang ketiga pada saat melahirkan. Nah, ini yang paling banyak itu salah satunya pada saat melahirkan. Dia merasa setelah lahir anaknya, kemudian waktunya jauh sekali berbeda jadwal atau schedule-nya. Ini sesuatu hal yang berat bagi seseorang wanita yang apalagi yang tidak siap. Yang sudah siap pun juga lelah, burnout. Bahkan sampai exhaustion, lelah banget gitu ya. Lelah banget gitu. Tetapi kalau kemudian dia punya kerentanan lain, contohnya support sistemnya kurang, jadi dia merasa sekarang nggak diperhatiin suami, terus dimarah-marahin mertua, kemudian saya sudah nggak kerja, gitu. Jadi ibu rumah tangga doang disuruh keluar, gitu ya. Kompleksitasnya banyak, stresor yang lain itu banyak, maka dia akan sangat mudah menjadi depresi. Nah, depresi itu terjadi biasanya karena penurunan neurotransmitter dalam otaknya, itu selain hormon. Kira-kira udah menjawab belum ya? Iya dok, sudah menjawab pertanyaan tadi. Jadi tindakan preventifnya apa nih dok pada saat kita tahu mau melahirkan gitu ya? Ya, jadi kalau tindakan yang penting ya makanya di program Kementerian Kesehatan kita ada suami siaga, ada apa sebenarnya bagus banget itu supaya menurunkan angka depresi postpartum sebetulnya. Salah satunya kenapa? Karena perempuan hamil melahirkan itu memang berat, bukan tidak hanya semu beratnya, tetapi memang betul-betul berat, toh nyawa orang Jawa bilang gitu ya. Dan kalau meninggal pun itu makanya disebut mati syahid karena memang berat luar biasa. Beratnya secara mental, secara fisik itu seperti itu. Jadi pencegahannya adalah ya dari awal memang ada komitmen dari keluarga, dari suami terutama untuk pada saat hamil apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau saya hamil, saya kayak gini gimana Mas gitu ya. Salah satunya preparingnya seperti itu. Ya, preparingnya seperti itu. Tetapi kita juga perlu banyak coping dari perempuan atau ibu hamil itu perlu banyak hiburan, perlu banyak coping. Jadi tidak melulu terfokus pada kehamilannya, meskipun dia tetap banyak memperhatikan dirinya dan kehamilannya, tetapi dia punya coping. Punya coping ini adalah cara strategi kita untuk bertahan. Nah, semakin kita bertahan dengan banyak hal, ya banyak hal itu kegiatan apapun yang menyenangkan meskipun sederhana, itu perlu banget. Nah, itu menjadi coping atau strategi pertahanan dari seorang ibu hamil untuk tetap happy, tetap penuh cinta, tetap menerima kehamilannya, dan bahkan menyiapkan, menghilangkan atau meminimalisasi ketakutan pada saat mau melahirkan. Nah, ini ketakutan pada saat melahirkan ini pun memunculkan baby blues atau depresi postpartum itu. Oke, iya dok. Bikin happy ya, harus happy. Betul, kalau mau healing mah healing aja gitu ya dok ya, sambil betul. jadi happy hamilnya gitu ya. Ngajak saya jalan-jalan kemana gitu. Happy mom, happy baby nantinya Happy gitu mom. ya pas saat lahir gitu ya dok ya. Happy life gitu kan akhirnya. Happy life. Jangan sampai waktu luangnya lebih banyak. Jadi waktunya harus dicari sesuatu yang pokoknya mid time buat dia. Kalau suami pas sibuk dia tetap
bikin grup supaya dia itu tetap ada waktu untuk itu tadi, bikin happy semuanya, untuk ketakutannya itu minimal. Ya, Gimana nih? Udah bisa menjawab sedikit? bisa dok. Ini udah banyak Jurnalis banget kita sharing ya. Karena memang ini sering terjadi di masyarakat sebenarnya kalau kita perhati-perhati lagi tentang kejiwaan seperti itu gitu ya dok. Terutama kan kita di sini juga kan menangani masalah kehamilan pada ibu juga di BKKBN seperti itu. Jadi ini mungkin teman-teman di lapangan nih, teman-teman penyuluh dan kader ini sangat bermanfaat tadi ya pertanyaan postpartum depression tadi gitu ya untuk berbagi atau sharing di masyarakat nantinya. Baik dok, karena pukul 10.15 saat ini kita tadi udah sekitar 15 menit ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena suatu dan lain hal. Jadi kita selesai diskusi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ika atas berkenan waktunya. Semoga kita nanti bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya dok ya. Sehat selalu untuk Dr. Ika. Sukses selalu dok. Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu nggak nih? Boleh, boleh. Mau foto bareng dulu boleh. Mungkin On di cam semua. On cam semua Bapak dan Ibu. Boleh. Kita mau foto bareng dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Silakan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Yang lembar kedua. 1, 2. Oke, sudah. Iya. Baik, terima kasih Dr. Ika. Sekali lagi sukses selalu dan sehat selalu Dr. Ika. Salam untuk keluarga di Purworejo, Jawa Tengah. Baik Bapak dan Ibu. Salam sayang buat semua juga. Baik Bapak Ibu, demikian diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Saya Kiki. Mohon maaf apabila selama diskusi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Tiwi. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih kami ucapkan juga kepada narasumber kita, Ibu Dr. Ika. Kita berikan aplaus sama-sama kepada narasumber dan moderator kita pada pagi hari ini dan seluruh panitia Obat Baper atas penyelenggaraan acara ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya diskusi kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Obat Baper pada episode hari ini. Permohonan maaf kami apabila selama berjalannya acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya Tiwi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tiba saatnya, wahai generasi, untuk melangkah bersama meraih sebuah mimpi. Keluarga bahagia, dambaan hati, bukan hanya sekedar angan dan janji. Rencanakan dengan pasti hidupmu kini, kelak kan kau nikmati satu makna yang berarti. Program generasi berencana sebuah solusi. Say no untuk nikah muda, seks bebas narkoba, tiada bermakna. Ayo sehat, cerdas, ceria, teruslah berkarya, persembahkan untuk Indonesia.
generasi berencana sebuah solusi. Say no untuk nikah muda, seks bebas narkoba, tiada bermakna. Ayo sehat, cerdas, ceria, teruslah berkarya, persembahkan untuk Indonesia. Izin live.